Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan juga sukses untuk semuanya. Dan tentunya ini saya izin untuk sharing terlebih dahulu karena saya bukan bidangnya di kesetaraan, tetapi ada beberapa teman-teman yang minta untuk bantu untuk sharing dari BOP kesetaraan. Nah, berdasarkan dari Juknis dari Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 itu ada 9 komponen dalam BOP kesetaraan. Yang pertama, di sini langsung aja saya kupas, yaitu penerimaan peserta didik baru. Nah, penggandaan formulir pendaftaran itu menyesuaikan dari lembaganya atau dari satuan tersebut, misalkan mau digandakan sejumlah 1000 gitu kan, 1000 atau 500 atau apa kayak gitu kan. Nah, itu bisa dibikin lembar. Nah, ini satuannya misalkan seperti itu. Kemudian publikasi atau pengumuman PPDB peserta didik baru. Nah, ini publikasi mau bikin banner ataupun apa, misalkan mau bikin banner ini misalkan berarti boleh satuannya mau apa ya, mau buah atau set ataupun apa kayak gitu. Misalkan dibikin harga 200.000 pembuatan bannernya. Nah, kemudian waktu itu menyesuaikan. Nah, ini mau dibikin kapan gitu ya. Kemudian untuk yang komponen kedua yaitu pengembangan perpustakaan. Jadi bisa penyediaan buku beserta didik atau mungkin buku penunjang yang mungkin Bapak Ibu udah kerjasama dengan salah satu penerbit atau penyedia buku ya. Jadi tergantung bukunya misalkan sesuai dengan jumlah siswanya, misalkan ada 100 siswa. Nah, paket kan biasanya misalkan satu paketnya itu mau dihitung per semester atau per 1 tahun itu monggo biasanya per semester ya ini. Kemudian penyediaan buku pegangan pendidik. Nah, ini untuk buku pegangan pendidik misalkan butuh ada berapa kelas, misalkan masing-masing kelas itu membutuhkan kita pilih misalkan misalkan 3 kelas kayak gini. Nah, ini tergantung nih harganya misalkan 250 kayak gitu. Kemudian penyediaan modul dan juga perangkat ajar. Nah, ini kan kalau untuk perangkat ajar mulai dari RPP, penilaian dan sebagainya. Misalkan ini mau beli buku atau misalkan mau membuat. Nah, membuat itu bisa jadi tambahkan misalkan untuk biaya penjilitan atau mungkin apa kayak gitu. Nah, itu bisa. Misalkan biaya penggandaan atau mungkin fotokopi dan sebagainya bisa jilid, dan lain-lain yang di situ digunakan sebagai perangkat ajar atau untuk mendokumentasikan. Kurang lebih seperti itu sih ya. Nah, ini bisa dibikin paket. Nah, terserah sih dari Bapak Ibu mau dibikin apa. Monggo. Oke. Nah, kemudian di sini ada kegiatan penguatan komunitas perpustakaan. Itu kegiatannya dalam bentuk apa? Kegiatannya Bapak Ibu nanti bisa pilih yaitu nih misalkan rapat. Nah, rapat itu kan butuh konsumsi, butuh snack atau mungkin butuh mendokumentasikan, butuh apa itu fotokopi atau mungkin apa dan sebagainya. Atau mungkin dalam pembuatan keadministrasian, itu bisa masuk di sini nih, kegiatan penguatan komunitas perpustakaan. Misalkan, dari satuan tersebut, satuan A mau mengundang kepala perpustakaan satuan B, satuan C, dan sebagainya. Itu bisa di sini, misalkan ini dalam bentuk kegiatan, gitu. Atau, misalkan ini penguatan kepala perpustakaan. Istilahnya apa ya kalau di, perpustakaan gitu aja ya. Kalau di kesetaraan saya kurang tahu ya, Bapak Ibu nanti bisa dikondisikan. Jadi ini paketnya apa? Bukan paket tapi kegiatan. Jadi per kegiatan misalkan ada 3 kali pertemuan gitu kan. Berarti ini biaya konsumsinya misalkan satu kali pertemuan itu 300.000 gitu ya. Nah, itu monggo dikalikan aja sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana untuk dokumentasi untuk SPJ-nya ya berupa dengan kwitansi atau mungkin nota catering atau mungkin pembelian apa yang terkait dengan kegiatan itu. Terus kemudian dokumentasinya ini bisa berupa ini apa? Seperti notulen, daftar hadir, kayak gitu sih. Kemudian jangan lupa foto dokumentasi kegiatan gitu ya.
Oke, baik. Kemudian masuk di komponen ketiga, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Ini yang pertama ada penyusunan analisis konteks pendidikan kesetaraan. Jadi misalkan ini adalah sama aja juga dengan adanya rapat guru, misalkan gitu. Rapat guru, rapat dewan guru misalkan gitu atau dengan kepala sekolah. Nah, itu juga butuh konsumsi dan sebagainya, butuh snack. Jangan lupa untuk daftar hadir, notulen. Nah, karena terus snack dan sebagainya, karena di sini ada analisis berarti misalkan kita dari kepala sekolah itu mau menganalisis dengan dewan guru mungkin terkait dengan pendidikan yang ada di lembaga tersebut, pastinya di sini nanti ada berita acara nih yang menyatakan hasil-hasil dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi yaitu di ini nih, mohon maaf, ini saya pindah di atas aja. Yuk, di kegiatan yang kedua yaitu penyusunan silabus dan penyusunan rencana program pembelajaran. Pasti udah tahu di sini ya, mungkin kita membuat sendiri dari Dewan Guru membuat waktunya. Bisa nggak sih di sini untuk snacknya? Bisa aja, nggak apa-apa. Tapi ya itu nanti harus ada foto dokumentasi, perencanaan, pembuatan dan juga untuk hasil silabusnya. Nah, penyusunan silabus ini biasanya kalau misalkan dari gugus itu udah ada kegiatan dari guru-gurunya, misalkan ada kegiatan kelompok untuk bikin silabus atau sebagainya itu bisa masuk di situ. Biaya penggandaan bisa masuk nggak? Bisa. Nah, tapi kalau misalkan di sini kita mendapatkan program sekolah penggerak itu beda banget ya, penyusunan silabus dan rencana pembelajaran itu sangat beda banget dengan yang lain dan itu dituntut harus mempunyai rencana perangkat pembelajaran sendiri. Nah, ini bisa penggandaan ya. Ini bisa penggandaan kurang lebih seperti itu. Penggandaan, penggandaan dokumen kayak gitu aja sih. Nah, ini bisa berarti bisa paket dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kegiatan pembelajaran luar kelas. Nah, ini bisa digunakan misalkan untuk biaya akomodasi. Misalkan kita mau kegiatan outing kelas, kita membutuhkan biaya untuk masuknya atau mungkin biaya untuk peserta didik atau mungkin biaya untuk sewa tempat di sana kayak gitu sih. Nah, ini tergantung berarti ini kegiatan. Misalkan ada 3 kegiatan atau dalam 1 tahun ini ada kegiatan outing kelasnya itu ada 2 kali atau mungkin setiap 2 bulan sekali. Misalkan per bulannya itu membutuhkan anggaran 500.000 kayak gitu sih. Nah, ini juga disesuaikan dengan peserta didik. Misalkan di sini tiket gitu kan, berarti juga harus dihitung tiketnya gitu. Ini saya bikin untuk BO RKS-nya di sini saya bikin rinci ya, mungkin nanti bisa dibikin secara global jadi tanpa adanya akomodasi, tanpa adanya seperti ini. Penguatan Saka Widya Budaya Bakti, jadi menyesuaikan dari satuan tersebut. Ini mau ini biasanya paketan ya. Kegiatan. Kegiatan bisa terserah dari lembaga ya. Kemudian di sini kegiatan lain yang relevan. Kenapa ini saya isi? Jadi gini, kalau nanti Bapak Ibu akan mengisi di aplikasi BOP 2021 sesuai dengan masing-masing lembaga itu nanti kegiatan lain yang relevan itu tidak ada di aplikasi itu. Makanya ini harus dimaksimalkan komponen kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sini gitu kan. Dari komponen itu kegiatan apa? Kalau kegiatan lain yang relevan itu tidak muncul di dalam aplikasi itu gitu loh. Makanya kadang bingung daripada bingung mendingan dimaksimalkan di sini gitu. Kegiatannya apa aja gitu kan. Baik, kemudian di komponen 4 itu adalah pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Jadi penyelenggaraan ujian modul. Nah, ini nanti biasanya beli itu kan dari guru-guru itu kan sudah disiapkan. Asesmen nasional, monggo ini mau paket atau apa. Kemudian penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan, mungkin beli soal-soalnya atau apa sih istilahnya kayak gitu ya. Terus kemudian di sini pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan.
baik pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan. Jadi di sini nanti bisa untuk pendataan peserta didik. Apa sih kegiatannya kalau pendataan? Mungkin di sini pendataan sebagai itu ya apa misalkan transport gitu kan, transport admin gitu, misalkan mendata untuk atau mungkin penggadaan formulir itu bisa juga. Kemudian pembelian alat tulis kantor. Jadi ini udah saya bikin di sini. Jadi nanti misalkan ATK kantor berapa. Nah, gimana sih biar lebih mudah? Kadang kita kalau bikin RKS itu tinggal paket aja. Tapi kalau saya itu yang pertama misalkan kita mau belanja habis pakai atau belanja ATK itu kita lihat toko yang akan kita pakai untuk membeli. Nah, misalkan karena saya sebagai guru sekaligus juga sebagai penjual di Siplah, jadi di sini ada rincian satuan-satuan yang sudah saya sesuaikan dengan yang ada di Siplah. Jadi sangat mudah. Misalkan di sini kita ada ATK lembaga ya. Jadi ATK lembaga tinggal kita pilih di sini aja. Misalkan ini saya bikin paket. Nah, saya taruh di sini, kemudian saya kasih sama dengan di sini. Kita pilih yang ada di belakang sini totalnya, kita enter. Nah, nanti antara otomatis akan berada di sini. Nah, supaya nanti kita dalam merubah atau mungkin nggak sama ya, kita merubahnya di sini, jangan di depan sini. Nanti pada saat kita penggunaan dana itu akan lebih mudah gitu loh, daripada kita tuh masih meraba-raba kita beli apa kayak gitu. Jadi, yang pertama Bapak Ibu nanti bisa pilih toko mana yang akan dibeli. Misalkan tidak pakai Siplah berarti kita harus survei dulu di toko yang akan kita gunakan untuk pembelanjaan. Jadi biar tahu reng-rengan harganya tuh apa aja kayak gitu sih. Nah, enakan tuh di aplikasi Siplah. Itu kalau kita mau belanja-belanja jadi lebih mudah. Kita nggak usah wirawiri, kita tinggal lihat alamat link tokonya. Bahan habis pakai bisa sama, misalkan di sini mau dibikin paket dan sebagainya bisa. Oke, di komponen 6 yaitu pengembangan profesi pendiri dan juga tenaga kependidikan. Itu pembiayaan dalam rangka mengikuti ya, mohon maaf, menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan peningkatan kompetensi pendidik. Misalkan ini Bapak Ibu mau mengadakan kegiatan workshop gitu kan. Itu bisa masuk di sini, misalkan mau kegiatan ikut webinar ataupun apa, itu bisa masuk di sini. Oke, terus kemudian ini saya pilih di sini ya. Misalkan seminar dan lain-lain. Nah, itu kegiatannya gimana? Misalkan ini ya paket gitu atau mungkin per guru deh. Misalkan gurunya ada 5 gitu kan. Oh, kita mau ada kegiatan di guru-guru mau diikutkan dengan baik biayanya sekian gitu kan. Oke, kita bikin aja 250 misalkan per seminar. Jadi tergantung dari kepala sekolah kebijakannya untuk memilih guru yang nanti akan diikutkan dalam kegiatan peningkatan gitu ya, kompetensi pendidik. Pembiayaan lain yang relevan, ini saran saya nggak usah dimasukkan aja daripada bingung nanti memasukkan di aplikasi BOP 2021. Dan kemudian pembiayaan langganan daya nih, bisa listrik, air, telepon, subsidi, dan sebagainya. Nah, ini terkadang dalam pembiayaan air sama listrik itu kan tidak sama. Kalau pembiayaan listrik yang biasanya itu digunakan, yang pembayarannya itu apa ya, yang tidak pakai pulsa itu loh. Nah, itu nanti agak agak ribet sedikit sih, tapi saya biasanya kasih gini, misalkan Januari, misalkan gitu ya. Itu bayarnya berapa? Kita tulis misalkan 35.000. Padahal kan kita anggarkan 55.000. Nanti secara otomatis itu kan akan ada sisa di dalam komponen ini. Misalkan telepon subsidi gitu kan. Ternyata bayarnya kalau air itu kan pasti bayarnya kan tidak sama. Kadang ada 50, ada 60 dan sisanya itu dipakai di mana. Nah, nanti kita akan total semuanya itu, nanti sisanya itu bisa Bapak Ibu belikan di pembelajaran atau mungkin dimasukkan di dalam komponen apa atau mungkin dalam satu komponen ini juga bisa. Nah, biasanya satu komponen ini misalkan 2.920 itu bagaimana saya harus bisa menggunakan dana itu sebesar ini juga, tidak ada perubahan dalam satu komponen. Jadi mohon maaf ya tadi agak lupa. Jadi tetap dalam satu komponen. Misalkan di sini nanti sisa penggunaan daya itu ada 500.000. Oke, dana itu dipakai di mana? Lebih amannya karena nanti dimasukkan di dalam aplikasi
itu Bapak Ibu bisa memasukkan di pembelian obat-obatan atau alat kebersihan. Jadi sisanya dipakai di situ supaya apa? Supaya jumlahnya total 7 ini atau total dalam penggunaan komponen pembiayaan langganan dan daya dan jasa itu sama jumlahnya gitu ya. Kemudian obat-obatan nih kita cari misalkan obat-obatan kita udah ngelis tuh di toko mana yang akan kita pakai untuk pembelian obat-obatan. Nah, misalkan ini nih. Oke, udah ketemu. Jadi misalkan ini obat-obatan paket juga kita kasih sama dengan notanya mana tadi gitu kan. Nah, ini. Tuh kan. Alat kebersihan. Misalkan nih alat kebersihan apa aja ya alat kebersihannya. Nah, oke di sini ada alat kebersihan totalnya sekian. Tek gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan alat pembelajaran. Nah, alat pembelajaran itu banyak sekali ya. Pemeliharaan ya mungkin servis listrik, mohon maaf, servis speaker atau mungkin servis apa, laptop mungkin bisa masuk kan, karena itu juga alat pembelajaran juga, atau mungkin media lain, pembelian alat peraga pendidikan, monggo yang penting digunakan untuk servis-servis gitu sih, untuk pemeliharaan, untuk bawa biaya tukang, biaya, apa itu, jasa untuk servis gitu, itu masuk di sini. Itu biasanya saya kasihnya di sini paket ya, misalkan contoh di sini ada pemeliharaan alat pembelajaran di sini ada nggak ya? Oh nggak ada nih. Oke, di nota yang lain sih. Jadi kita bikin paket aja biar lebih enak gitu kan. Misalkan, tapi kita paling tidak harus bikin rencana atau mungkin nota rinci ya. Jadi nanti teman-teman lebih mudah. Misalkan pemeliharaan, misalkan kita mau pemeliharaan komputer itu biasanya habisnya berapa sih? Misalkan 1 juta gitu ya, perkiraan ya. Nah, itu jadi paket aja biar lebih mudah. Kemudian yang komponen 9 penyediaan alat multimedia pembelajaran. Tuh enak banget ini pakai Pol, yaitu pencetakan atau pengadaan modul. Nah, itu modul terserah menyesuaikan dengan kebutuhan. Penyusunan modul interaktif dan juga media pembelajaran berbasis TIK. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan di lembaga itu, pengadaan alat keterampilan, bahan praktek dan juga keterampilan yang lain. Terus, kemudian komputer desktop atau laptop, jadi bisa dipakai untuk beli laptop, untuk, komputer, atau mungkin bisa yang lain, pengajaran alat keterampilan, atau alat-alat peraga yang mungkin untuk praktek anak-anak dan sebagainya. Kemudian printer atau scan tuh bisa banget, sing penting danane nutut. Kemudian di sini ada pembelian LCD proyektor ya. Nah, ini bisa. Kemudian alat multimedia pembelajaran lainnya juga bisa. Oke, baik kurang lebihnya seperti itu. Dan ini belum saya jumlah karena oke. Tereng, kurang lebih seperti ini. Jadi, teman-teman nanti ini saya bikin 15 juta ini kenapa? Karena di sini saya kali 310 kan dapatnya siswa saya ada 51, kemudian berapa masuknya. Lah ini kenapa kok masih kurang? Nah, dalam kurung kan kurang nih, berarti kan ini total keseluruhan sekian dan saya dapat sekian, berarti harus mengurangi. Kalau mengurangi bisa pilih di sini dikurangi misalkan di sini dikurangi misalkan 100.000 apa dan sebagainya. Nanti secara otomatis di sini akan berkurang. Misalkan di sini juga ada ini paketan sampai 200.000 misalkan pemeliharaan gitu. Nah, nanti di sini juga akan otomatis berkurang sampai di sini 0 rupiah gitu kan. Jadi di sini saya bikin jumlah total keseluruhan saya kurangi dengan pendapatan dari BOP tahap 1. Kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.